Aku dinikahi pria yang sudah beristri. Dia Della, istri pertama. Della! Dia emang pantas terima itu. Benar kata istrinya, aku memang pantas diperlakukan seperti ini. Karena sebelumnya, aku dijual pamanku sendiri untuk melunasi hutangnya. Ini keponakan saya, Juragan. Paman, Syira gak mau. Kamu nggak punya pilihan. Anggap aja ini bayaran karena paman udah hidupin kamu selama orang tua kamu meninggal. Cantik juga gak di sini? Masih perawan gak ya? Saya nggak terima loh barang bekas. Lalu demi mengecek keperawananku, pamanku pun memaksaku. Buka sekarang, cepat! Juragan nggak mau nikahin kamu kalau kamu nggak perawan lagi. Tolong paman, Syira gak mau nikah sama juragan itu. Ah! Sini kamu! Puas kamu buat aku malu, ha? Jangan salahin aku, Mas. Jadi istri kamu aku berhak kecewa. Demi perempuan itu kamu nampar aku, Mas. Harusnya kamu bersyukur kalau aku gak ceraikan kamu, Dea. Tuh aku bakal bersikap adil sama kalian berdua. Ingat ya, kalau kamu berani sampai sentuh Syira, kamu bakal tanggung akibatnya sendiri. Camkan itu. Padahal waktu itu... Pokoknya aku gak terima. Terserah kamu. Keputusanku gak bisa diganggu gugat lagi. Pokoknya aku bakal nikah sama Syira. Sampai kapanpun aku gak terima di poligami. Kalau dia sampai berani nikah sama suami aku bersumpah hidup dia gak bakalan tenang di rumah ini. Dea! Tidak akan ada asap kalau kalian gak bermain api. Lihat aja, habis perempuan itu aku buat. Lalu aku pun terpaksa melayani suamiku yang jauh lebih tua dariku. Udah, gak usah nangis. Kita kan udah jadi suami istri. Tolong juragan, kasih saya waktu. Saya belum siap. Siap atau belum, kamu harus tetap layani saya. Ampun juragan, juragan. Perawanku pun direnggut begitu saja dengan pria yang tak kucinta. Lalu besoknya, cara jalanku pun jadi aneh. Ini bekalnya suamiku. Makasih ya Syira. Mas pergi kerja dulu. Kamu baik-baik di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, kenapa ini? Gimana? Enak malam pertama sama suamiku? Mbak, sebenarnya aku... Tutup mulut busukmu itu. Sekarang juga pergi kamu buatin sarapan buat saya. Ingat, kalau Mas Zaki nggak di rumah, saya ini nyonya kamu. Ya Allah, ini banget nasibku. Padahal kalau bisa memilih, aku juga tidak akan mau dinikahi oleh pria yang sudah beristri. Ini roti apa makanan binatang sih? Ini enak banget tau nggak? Mau Syira buatin yang baru, Nyonya? Mumpung suami nggak di rumah, aku kerjain kamu. Nyonya, kenapa aku disiram? Anggap aja itu sebagai welcome drink untuk babu baru di rumah ini. Babu. Apa? Nggak terima? Aku terpaksa lepas cadar karena dia. Nyonya, Enak banget ya, jam segini tidur-tiduran, mular kamu. cadarku. Mulai sekarang, gak usah kamu pakai cadar, biar aku gak berdosa banget jahatin kamu. Tapi Nyonya, Gak usah ngelawan, kamu gak berhak ya kebantah di rumah ini. baik Nyonya. Karena dengki, aku pun selalu diganggu oleh istri pertama suamiku. Nyonya, ayo, dipel lagi. Syira, kamu gak apa-apa? Nggak apa-apa, Mas. Dea, turun kamu. Dasar istri sialan. Ternyata ini kelakuan kamu ke Syira kalau aku nggak ada di rumah. Tunggu kamu. Mas, jangan, Mas. Budi, antarin surat cerai ke rumah saya sekarang. Cepat kamu tanda tangan surat cerai itu. Aku udah muak punya istri kayak gini. Mas, tolong jangan, Mas. Aku nggak mau cerai sama kamu. Aku ngaku aku udah salah, Mas. Aku ngelakuin itu semua karena aku cemburu sama dia. Apa kamu nggak sadar sejak ada dia? Mas, kita udah lama loh enggak. Nanti aja deh, aku
aku lagi capek. Kamu nolak aku, Mas. Kayaknya malam ini aku tidur di kamar Syira aja. Tidur aja terus di kamar dia. Aku udah berusaha ya, Mas, untuk nerima dia di rumah ini. Kalau kamu nggak bisa bersikap adil, jangan salahin aku. Hah? Yang modelnya kayak gini yang bikin aku muak. Mas! Kalau Mas bisa bersikap adil, mungkin aku nggak akan kayak gini, Mas. Kalau Mas memang mau cerai sama aku mau Mas datang ke rumah orang tua aku, Mas. Mas, udah. Maafin Mbak Dela ya. Syira ngerti kenapa Mbak Dela bisa semarah itu. Karena kalau Syira jadi Mbak Dela, pasti Syira nggak terima kalau suaminya pilih kasih. Ya udah, bisa kamu janji kalau nggak apa-apain Syira lagi? Gila aja suami. Mana mungkin aku nggak apa-apain dia. Iya, Mas. Dela janji. Dela nggak bakal gituin Syira lagi. Ayo kita ke kamar. Entah kenapa, rasa takut itu selalu muncul setiap suamiku mengajakku ke kamar. Walaupun sudah 2 bulan kami menikah, aku selalu trauma dalam melayani suamiku sendiri. Entah kenapa aku merasa diriku ini hina sekali menikah dengan status seperti ini. Apa bedanya aku dengan wanita-wanita nakal di luar sana? Andai saja orang tua aku gak meninggal sejak aku kecil, aku pasti gak bakal ngalamin hidup kayak gini. Mama, apa Syira bisa pergi dari rumah yang seperti neraka ini? Istriku, kamu lagi nangis ya? Gara-gara aku hamil, istri pertama semakin membenciku. Mbak Dela, Kamu hamil? astaga, 2 garis. Gimana? Apa hasilnya? Kelamaan. Positif. Maafin Syira, Mbak. Tamat riwayatku kalau kayak gini. Dia belum hamil aja aku udah tersingkirkan. Apalagi hamil. Minggu ini kita ke dokter kandungan ya sayang. Kita konsultasi dulu mengenai program hamil. Mas, tapi kan aku belum mau punya anak. Emangnya kamu mau nanti kalau aku jadi gemrot? Gak apa-apa sayang, apapun perubahan kamu nanti, aku bakal terima kamu apa adanya kok. Aku kan udah berumur, pengen juga sebenarnya punya anak kandung sendiri. Enggak, kamu kan tahu. Aku tuh maunya child free alias bebas anak. Kalau kamu memang sayang sama aku, harusnya kamu terima dong putusan aku sayang. Mbak gak apa-apa kan? Syira antar ke kamar ya. Gini aja, karena kamu gak cinta sama Mas Zaki, gimana kalau kamu gugurin aja janin itu? Apa? Nanti semua biayanya biar aku yang tanggung. Tapi Mbak... Kamu tenang aja, saya punya langganan dokter kandungan. Ayo kita ke sana. Baik Bu, pada usia kehamilan trimester pertama, kami akan melakukan aborsi dengan metode aspirasi vakum. Cara kerjanya adalah dengan menyedot janin dan plasenta keluar dari rahim dengan menggunakan alat tabung kecil. Enggak, aku gak mau aborsi. Syira, Maaf Mbak, tapi Syira gak bisa. sialan. Maaf ya dok, mungkin masih takut. Biar saya bujuk dulu ya, saya permisi. Syira tunggu. Enggak Mbak, Syira gak bakal mau buang anak ini. Kenapa sih? Bukannya tadi kamu mau? Kenapa sekarang jadi pelin-pelan gini sih? Pelin-pelan, Mbak yang bawa Syira ke sini. Walaupun Syira gak ada perasaan sama Mas Zaki, tapi janin ini gak bersalah Mbak. Janinmu itu baru 1 bulan lebih, belum jadi bayi. Jadi nggak apa-apa kalau diaborsi, Syira. Enggak Mbak, Syira mau pulang. Syira tunggu. Siapa sangka di rumah suamiku malah ketemu tes spekku. Syira, dengerin Mbak dulu. Mas Zaki? Kalian dari mana? Kamu apain lagi sih Syira? Hah? Enggak kok, orang kita habis nge-mall bareng. Ya kan Syira? Iya Mas. Sejak kapan kalian berdua jadi akur kayak gini? Sampai ngemel bareng? Iya, sejak kemarin. Kan Mas sendiri yang nyuruh Dela akur sama Syira. Oke, kalau gitu tespek itu punya siapa? Jangan ngaku. Punya aku Mas, Syira hamil. Apa? Kamu hamil? Sini. Selamat ya Mas. Syira, aku turut seneng loh dengar kabar bahagia ini. Aku harus cari cara ini biar dia keguguran. Aku hamil 5 bulan dan suamiku punya kelainan yang aneh. Mas, aku gak berani Mas. Bisa gak tunggu aku lahiran aja ibadah pasutrinya? Udah gak apa-apa, kamu kan udah termasuk hamil tua, jadi harusnya aman.
Aku nggak mau, Mas. Kenapa sih? Setiap aku lembut sama kamu selalu nolak. Apa kamu suka cara kayak gini? Ya Allah, kenapa suamiku selalu memaksaku ya Allah? Buka! Selain melayani suamiku, aku tetap kerjain pekerjaan rumah walaupun aku sedang hamil besar. Mbak Della, ada apa ya Mbak? Semalam kamu ibadah pasutri kan sama Zaki? Enggak kok. Oh, nggak mau ngaku. Sakit Mbak. Asal kamu tahu ya, aku tuh udah dengar semuanya. Sialan, lagi hamil kayak gini bukannya ngalah sama aku. Emang dasar cewek penggoda, ada aja caranya buat godain suami orang. Bahkan waktu kamu lagi hamil pun, Mas Zaki tetap aja nolak ajakanku. Mas, kan Sira lagi hamil. Gimana kalau aku aja yang... Apaan sih? Aku lagi capek tau nggak? Bisa nggak sih gak usah ganggu aku? Aku lagi pengen tidur. Mas, kok kamu nolak aku terus sih? Apa salahnya aku ibadah pasutri sama suamiku sendiri? Katanya kamu bisa bersikap adil, tapi ini apa? Kalau kamu masih mau aku tidur di sini, lebih baik kamu stop deh lah. Atau aku bakal ke kamar Sira sekarang dan gak akan tidur di kamar ini lagi. Ya udah, ayo kita ibadah pasutri, Mas. Emangnya kamu nggak sadar kamu udah berapa lama nggak nyentuh aku? Kamu mau tahu kenapa? Iya, kenapa? Aku udah gak nafsu sama kamu. Lepasin, Mas, sakit. Bisa nggak sih kamu tuh jadi perempuan tahu diri? Saya ingatin ya sekali lagi. Ingat posisi kamu di rumah ini. Padahal bukan aku nggak mau nolak, tapi Mas Zaki yang selalu memaksaku. Ini sayang, diminum dulu. Aku minum sendiri aja, Mas. Siapa itu? Dela, tolong bukain pintu ya. Cari siapa ya, Mbak? Saya asistennya Pak Leonardo Notaris, Bu. Notaris. Ayo masuk dulu mbak. Ini Pak, surat ahli waris yang Bapak minta kemarin. Apa? Ahli waris. Nih, kamu tanda tangan ya. Ini untuk apa, Mas? Surat ahli waris ini emang udah aku siapkan sejak dari dulu. Kalau anak ini laki-laki, maka dia akan dapat warisan 70% dari seluruh harta saya. Apa? Banyak banget, 70%. Kamu tenang aja Dela, kamu juga pasti dapat kok. Walaupun kamu nggak mau punya anak, kamu akan tetap dikasih 30%. Bener-bener pilih kasih kamu, Mas. Ayo, ditanda tangan. Gak bisa, aku harus lakuin sesuatu supaya perempuan itu gak dapetin semuanya. Aku hamil besar dan dicelakai istri pertama. Tolong! Mampus kamu, kalau bisa anak sama ibu sama-sama mati. Kasihan bayiku. Kalau memang ini adalah perbuatan manusia, sampai mati pun aku gak akan maafin mereka. Innalillahi, perempuan gatal. Sekarang saatnya aku memusnahkan barang bukti. Astaga, Syira! Syira, kamu kenapa, Syira? Mas Zaki! Mas, tolong Mas, Syira jatuh dari tangga! Kenapa? Syira kenapa? Syira kepleset, Mas! Apa? Syira! Ini semua terjadi karena kamu, Mas Zaki. Aku ke toilet dulu ya. Kamu gak mati. Kenapa kau membunuhku? Setelah kejadian itu, aku pun selalu mimpiin Syira. Dela, kamu kenapa? Aku mimpi buruk, Mas. Mimpi buruk? Lalu karena suamiku tugas keluar kota, dia pun menyuruh adiknya untuk menemaniku. Aku berangkat kerja dulu ya sayang. Rama, tolong jaga kakak iparmu ya. Iya, Mas. Tak hanya didatangi melalui mimpi, aku juga sering ngalamin hal aneh. Siapa itu? Rama? Rama? Kok tumben ya mati lampu?
Rama? Rama? Rama, ayo temanin kakak ke depan. Kayaknya Saklar loncat deh. Kenapa kau tega membunuh kami? Kenapa? Maafin aku. Maaf. Tidak ada kata maaf untuk manusia pergi sepertimu. Akhirnya nak, orang yang bunuh kita berdua sudah mendapatkan balasan. Lalu aku pun mendatangi suamiku. Masaki. Siapa kamu? Aku istri mudamu loh, Mas. Karena dulu sering dipaksa kamu, maka kamu juga pantas dapat balasan yang setimpal. Dia pamanku, dan semua ini terjadi karena dia. Apa kabar, Paman? Indung kepala indung, hujan di udik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki bersandung. Karena dendam, aku pun terjerat jadi arwah gentayangan dan tidak bisa kembali pada Yang Maha Kuasa. Tapi semua yang aku lakukan hanya demi anakku yang tak bersalah.